Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Huha. Ya, di belakang saya ini penonton bayaran. Sekarang ini kalau misalnya kita bilang selamat pagi, ibu-ibu dan bapak-bapak boleh bilang pagi, huha. Sekali lagi ya. Selamat pagi. Pagi. Huha. Oke, luar biasa, tepuk tangan buat kita semua. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in. Wal umuri dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kita nikmat serta karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di acara yang insya Allah dapat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam tak lupa kami haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan kita syafaatnya hingga yaumil akhir, dan semoga kita termasuk umatnya yang istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 10 Cilegon, yakni Ibu Haja Evalia Nur STMM, dan juga kepada yang terhormat Wakasek Kurikulum, Wakasek Kesiswaan, Wakasek Sarana dan Prasarana, dan juga Wakasek Humas, serta rekan-rekan Dewan Guru dan staf TU yang kami banggakan. Bapak Ibu hadirin sekalian, hari ini merupakan hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2024. Insya Allah Sekretaris Cilegon mengadakan kegiatan sosialisasi, yakni diseminasi budaya positif modul 1.4 pendidikan guru penggerak angkatan 11, yakni alhamdulillah calon guru penggerak dari program SMP Negeri 10 Cilegon yakni adalah Ibu Murni SPD. Boleh tepuk tangan dulu Murni SPD. Dan juga ada lagi satu lagi yakni Ibu Yusmawati MPD, yakni sebagai kepala sekolah SD Negeri Gerang 2, yakni salah satu calon guru penggerak juga. Oke. Sebelumnya Ibu dan Bapak sekalian, mari kita bersama-sama mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik hadirin sekalian, acara selanjutnya yakni sambutan yang pertama akan diberikan oleh Ibu Kepala Sekolah dari SMP Negeri 10 Cilegon, yakni kepada Ibu Haja Evalia Nur STMM. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Sevi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Hari ini kita akan sama-sama belajar ya. Bu Murni juga belajar, saya juga belajar juga, Bapak Ibu juga belajar, karena memang belajar itu tidak ada batas waktu ya. Mudah-mudahan ini menjadi penyemangat kita lagi dalam mencerdaskan anak bangsa, dalam KBM yang berpihak pada murid. Karena materinya tentang Bu Murni, disiplin budaya disiplin positif ya, dan banyak hal-hal yang tentu di dalamnya harus kita refresh kembali. Saya sendiri juga pernah dapat materi ini tapi mungkin banyak lupa, jadi saya juga butuh diingatkan lagi. Untuk teman-teman yang sudah pernah dengar mungkin di MGMP dan sebagainya, namanya kita manusia itu selalu begitu ya, harus sering-sering diingatkan lagi. Sama seperti HP yang harus selalu dicas, walaupun sudah tahu diingatkan lagi, sudah tahu diingatkan lagi. Mudah-mudahan membawa perbaikan ke depannya, baik untuk diri kita pribadi maupun untuk ke depannya. Dan saya berharap program ini walaupun tadi masih agak sulit untuk diimplementasikan, paling tidak ada upaya untuk ke arah sana. Dan saya berharap juga nih setelah ada satu CGP di SMP Negeri 10 Bu Murni pecah telur, akan diikuti oleh CGP-CGP selanjutnya mudah-mudahan.
dan hal-hal yang positif ini kan bagus ya untuk ditularkan lah. Maka memang seharusnya lah kita iri dengan hal-hal yang positif. Harusnya begitu, bukan hal-hal yang negatif yang kita iri-iriin. Ini nggak pernah datang nggak apa-apa, ini nggak pernah masuk nggak apa-apa, ini datang siang nggak apa-apa. Hal-hal positif lah yang harusnya justru bukan untuk siapa-siapa kan, untuk membangun diri kita sendiri. Itu yang pertama. Kemudian saya mengucapkan banyak terima kasih wabil khusus kepada Bu Murni dan Bu Yus. Bu Yus ini salah satu teman saya dulu pernah, kalau boleh flashback sedikit, saya dulu pernah jadi guru SD juga Bapak Ibu tahun 2003 sampai 2006. Itu ketemu sama Bu Yus, dan beliau ini memang guru yang baik, bagus lah, guru yang berdedikasi, guru yang punya visi misi ke depan amat sangat brilian dan masih muda. Makanya kalau kemarin Bu Murni Bu mau ngadain ini hari Senin, karena saya masih ada dinas luar, cancel ya. Kemudian hari Selasa saya bilang bisa, ternyata saya ada dinas luar lagi, cancel lagi. Saya pengen ketemu sama Bu Yus dan pengen membersamai teman-teman Bapak Ibu guru juga di sini sambil saya juga belajar lagi. Dan mudah-mudahan ini menjadi inspirasi Bapak Ibu juga. Tadi itu ya, kayaknya untuk menunggu sampai perfect kita ngajar guru yang baik itu nggak mesti harus dari yang sudah embel-embelnya banyak, MPD dan sebagainya, CGP dan sebagainya, atau GP bahkan tidak menjamin juga gitu. Tapi paling tidak kita mau terus belajar, itu aja. Dan nggak panjang lebar, Bu Murni, mudah-mudahan kesempatan ini menjadi kesempatan emas. Makanya saya bilang sama Bu Murni, walaupun ini sebenarnya tugas beliau di tugas CGP-nya, saya nggak mau cuma Bu Murni itu menggugurkan kewajiban, tugasnya selesai, udah gitu. Saya dulu ingat waktu saya jadi CGP begini, ngumpulin teman-teman ini susah. Karena waktu itu Kemseknya juga ya agak sibuk lah. Jadinya akhirnya kita cuma foto-foto, video-video, yang penting tugas saya selesai. Saya nggak mau begitu. Saya pengennya memang materi ini dapat, terlepas nanti implementasinya bagaimana, paling tidak pernah tahu dulu. Itu saja. Ya Bu Murni, jadi makanya sekali lagi saya berharap Bapak Ibu bisa membersamai, kayaknya nggak lama lah ya, paling kurang lebih 1 jam ya, sambil nunggu Bu Yus. Silakan dimulai saja, dan mudah-mudahan kita bisa tadi lagi sama-sama untuk belajar. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah SMK Negeri 10 Cilegon yang telah memberikan sambutannya dan juga arahannya. Yang baik Bapak Ibu hadirin sekalian, selanjutnya kita langsung saja kepada pemateri yang pertama, yakni Ibu Murnianti SPD. Baik Bapak Ibu, sebelum memasuki materi, boleh dibuka buku catatannya. Mungkin ada yang ingin dicatat, siapa tahu kan penting untuk kita ya. Dan juga setelah sesi pemaparan materi ini akan diadakan sesi diskusi atau tanya jawab. Nanti Bapak Ibu yang memperhatikan, boleh ketika ada pertanyaan boleh ditanyakan. Baik, semoga pada kesempatan hari ini bisa memberikan semangat kepada Bapak Ibu sekalian untuk mengupgrade skill menjadi guru yang cerdas dan mendidik putra-putri bangsa. Ya baik, langsung saja inilah dia materi pertama, yakni Ibu Murni SPD, yakni akan memaparkan materi tentang kebutuhan dasar manusia, juga posisi kontrol guru, dan juga segitiga restitusi. Bapak Ibu Murni SPD dipersilakan. Maaf ya Bapak Ibu, saya berdiri. Kalau dulu kayaknya saya nggak kelihatan. Bapak Bu. Iya, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini menjelang siang kita masih bisa diberi nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat waktu, sehingga kita bisa berkumpul di
ini ajakan atau undangan saya yaitu diseminasi atau penyebaran disiplin positif. Kemudian salam serta salawat marilah kita junjungkan ke Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua diberikan syafaat sampai akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah Bu Evalia Nur yang sudah berikan arahan atau memberikan waktu untuk melaksanakan kegiatan diseminasi ini. Kemudian terima kasih juga kepada rekan-rekan yang sudah waktu istirahatnya diganggu untuk mengikuti kegiatan diseminasi ini. Kemudian saya minta maaf kalau seandainya waktu istirahatnya terganggu ya, yang tadinya waktu istirahatnya itu dipakai untuk istirahat ya sekarang harus mengikuti kegiatan diseminasi ini. Oke. Dan harapannya setelah diadakan kegiatan ini harapannya yang pertama terbentuknya keyakinan kelas, kemudian pemecahan masalah atau tindakan yang salah dari murid dengan segitiga restitusi. Oke, kegiatan ini adalah kegiatan tugas saya di modul 1.4. Baiklah, ini adalah sebelum kita masuk ke materi, ini adalah tugas kita sebagai CGP, yaitu tugas aksi nyata. Aksi nyatanya itu yaitu penyebaran budaya positif kepada rekan-rekan kerja di sekolah. Kemudian di sini saya berkolaborasi dengan Ibu Yus Mawati MPD. Ini adalah kepala sekolah dari SDN Negeri 2. Dia juga seorang CGP sama angkatan 11. Untuk materinya kita bagi dua. Materi yang akan saya paparkan yaitu pertama ada kebutuhan dasar manusia, kemudian kontrol seorang guru, kemudian yang ketiga segitiga restitusi. Oke, untuk materi pertama yaitu kebutuhan dasar manusia. Pertanyaan pematihnya adalah yang pertama, apakah guru atau kita para guru sering melihat murid kita melakukan sebuah tindakan yang salah? Itu yang pertama ya. Apakah guru-guru sering melihat tindakan murid yang salah? Kira-kira apa alasannya? Itu pertanyaan pematih nanti. Yuk, sekarang kita masuk ke materi tentang kebutuhan dasar manusia. Di sini pernyataannya, ketika seorang murid melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Di sini timbul pertanyaan, kira-kira kebutuhan dasar itu apa sih? Ada yang tahu pengertian kebutuhan dasar manusia? Coba. Pengertian dari kebutuhan dasar manusia apa? Kebutuhan dasar manusia adalah kebutuhan yang sangat penting. Kebutuhan yang sangat penting. Ada lagi? Kira-kira ada pendapat yang lain? Apa? Yang harus terpenuhi. Yang harus terpenuhi. Yuk kita
Lanjut ke slide berikutnya. Jadi kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik melakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi apa? Kalau salah satu kebutuhan dasar manusia itu tidak terpenuhi, maka akan terjadi penyimpangan, yaitu tindakan salah yang dilakukan oleh murid tersebut. Oke, nih, ini macam-macam kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian ada penguasaan, kesenangan dan kebebasan. Jadi tadi diingatkan kalau salah satu dari kebutuhan dasar manusia ini tidak terpenuhi, maka kita akan menemukan ketidakseimbangan dan berakhir dari tindakan yang salah dari murid. Pengertiannya atau contoh-contohnya, penjelasannya ya. Kebutuhan bertahan hidup yaitu kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Lanjut, yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang. Selanjutnya kebutuhan penguasaan. Kebutuhan penguasaan ini kebutuhan yang berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu. Kebebasan yaitu bebas dalam kebutuhan akan kemandirian. Kemudian kesenangan yaitu kebutuhan mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Tadi ini sudah disebutkan keterkaitan 5 kebutuhan dasar manusia dan budaya positif adalah pemenuhan kebutuhan dasar sangat mempengaruhi tindakan dan perilaku seseorang dalam dunia pendidikan. Konsep kebutuhan dasar manusia bisa digunakan untuk menganalisis alasan pelanggaran pengembangan potensi. Ya, jadi ini bukan tugas dari seorang guru BK saja, tapi ini adalah tugas dari kita semua. Jikalau kita menemukan tindakan murid yang salah, berarti ada salah satu dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Ini studi kasusnya. Studi kasusnya itu Ibu Ambar, guru wali kelas 8A di SMP 1 Hati. Dia sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang bernama Doni. Beberapa anak di kelas 8A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Bapak Ibu menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Ibu lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni lakukan hal tersebut? Nah, tadi ada 5 kebutuhan. Kebutuhan bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kemudian ada penguasaan, ada kesenangan dan kebebasan. Nih, kira-kira dari kasus ini, kalau kita menemukan kasus seperti ini, apa yang dilakukan Ibu? Apa yang menyebabkan tindakan Doni? Ada yang bisa berpendapat? Dari 5 jenis itu Boleh, Bapak Ibu. Boleh. Kalau seandainya kira-kira pendapat Ibu, satu kebutuhan apa? kebutuhan bertahan hidup 1. Kebutuhan bertahan hidup. Karena kita lihat dari kalimat Doni sering meminta. Saya meminta bekal makanan Iya. dengan paksa. Iya. Ada yang lain?
mungkin Joninya dari rumah nggak sarapan, ya, jadi mungkin ibunya itu nggak nyiapin sarapan, jadi kelaparan, akhirnya dia suka minta. Itu satu. Yang kedua mungkin memang karakter, jadi dia kebebasan tadi, dia ingin bebas, ingin kemana aja gitu. Iya, tepat sekali ya, tepat sekali. Jadi bisa dilihat dari kebutuhan Doni. Coba kita lihat slide berikutnya. Nih, dalam kasus Doni di atas, apabila jawaban Doni ketika ditanya oleh Ibu Ambar adalah karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal, kata Pak Aris tadi ya, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha oleh Doni adalah kebutuhan bertahan hidup. Benar kata Bu Yun ya. Ya, terima kasih atas pendapatnya Bu Yun. Kemudian kita lihat lagi dalam kasus di atas, bila Doni menjawab bahwa ia melakukannya karena iseng saja dan menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya, dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu ya, maka berarti Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kesenangan. Jadi dia senang mempermainkan mainan. Kemudian lanjut dalam kasus di atas, apabila Doni menjawab bahwa alasannya mengambil bekal temannya karena dia merasa senang temannya jadi perhatian sama dia ya. Ketika temannya melaporkan tindakan itu pada gurunya dan guru memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Doni adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Selanjutnya, bila jawaban Doni dalam kasus di atas adalah bahwa dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu, dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Jadi ada empat kebutuhan yang diusahakan oleh Doni. Yang pertama ada bertahan hidup, kesenangan, kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kebebasan. Lanjut, nih di sini ini udah masuk ke materi kedua, yaitu 5 posisi kontrol guru atau restitusi. 5 kontrol itu ada: 1 sebagai guru sebagai penghukum, kemudian guru sebagai pembuat merasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Yuk kita baca ini penjelasannya. Posisi kontrol guru sebagai penghukum, yaitu seorang penghukum bisa menggunakan fisik maupun verbal, ya, berarti bisa tenaga atau omongannya. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Ciri khas penghukum adalah nada suara tinggi, bahasa tubuhnya mata melotot, kemudian dan jari menunjuk serta menghardik. Konsekuensi logis dari akibat penerapan peran kontrol penghukum adalah kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Itu peran kontrol seorang guru. Yang pertama yaitu penghukum. Kemudian yang kedua yaitu membuat merasa bersalah. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang disayanginya. Ciri khas pembuat merasa lesu. Konsekuensi logis dari akibat penerapan peran kontrol pembuat rasa bersalah adalah murid akan merasa bersalah. Ini peran kontrol seorang guru sebagai teman. Ya, guru di Parepoci ini tidak akan
namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi atau rayuan. Posisi teman pada guru ini bisa negatif ataupun positif. Positif di sini merupakan hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Selanjutnya posisi kontrol yang keempat yaitu pemantau. Posisi pemantau berdasarkan atas peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi. Dia sangat mengandalkan perhitungan, catatan atau data yang digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Kemudian yang kelima yaitu manajer. Profesi gurunya, kemudian ada identitas gagal, identitas berhasil, kemudian identitas berhasil dan sukses. Jadi untuk yang identitas gagal yaitu ada di nomor 1 dan 2, penghukum dan pembuat merasa bersalah. Kemudian untuk identitas berhasil dan sukses itu bisa di posisi ke-3 dan 4 yaitu teman dan pemantau. Sedangkan yang berhasil yaitu posisi yang kelima yaitu posisi manajer. Di sini ada kalimat-kalimat yang bisa guru ungkapkan atau berikan kepada murid, yaitu kalau untuk penghukum yaitu menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, kemudian menyindir. Itu kalau sebagai penghukum. Kalau membuat berasa bersalah, yaitu selalu ceramah dan mengatakan seharusnya ibu sangat kecewa, ya. Kalau untuk teman itu membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Nanti ibu yang mengatasinya, kamu boleh masuk ke dalam kelas. Itu untuk sebagai teman. Kalau untuk pemantau itu cuma mengukur dan menghitung dari data atau skala yang ada. Untuk manajer itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bisa menggunakan segitiga restitusi, yaitu nanti materi terakhir. Kemudian kalau untuk perkataan seorang guru kita bisa lihat. Yang pertama sebagai penghukum, guru bisa bilang kalau kamu tidak melakukannya, awas, rasakan nanti. Kemudian kalau untuk membuat rasa bersalah, kalimatnya bisa kita lihat yaitu kamu seharusnya bla bla bla. Kemudian kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres, itu adalah sebagai pembuat rasa bersalah. Kalau untuk teman, itu kalimatnya itu bisa merayu, membujuk, ya. Itu ayolah lakukan demi ibu. Kemudian masa kamu tidak mau, ingat tidak ibu pernah bantu. Kalau pemantau itu selalu menggunakan data atau peraturannya, yaitu apa peraturannya. Dan sedangkan untuk yang terakhir yang manajer itu langsung kita stabilitas ini, validitas tindakan. Yang pertama, apa yang kita yakini, apa yang bisa kita kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Hasilnya bisa kita lihat yaitu memberontak, menyalahkan orang lain atau berbohong, itu untuk sebagai posisi yang pertama, penghukum. Kemudian membuat rasa bersalah, itu hasilnya bisa menyembunyikan atau menyangkal. Kemudian teman itu ketergantungan terhadap guru tersebut, itu kalau posisi teman. Kalau pemantau itu bisa menyesuaikan diri bila diawasi. Kalau untuk manajer itu menguatkan pribadi. Itu dampaknya sudah kita bisa lihat. Dampak pada murid itu untuk penghukum mengulangi kesalahan. Jadi kita sudah capek-capek menghukum murid tersebut, kemudian kita sudah teriak-teriak, tapi untuk dampak pada murid itu cuma mengulang kesalahan.
tidak ada motivasi dari diri sendiri. Nah, kemudian untuk dampak pada pembuat rasa bersalah itu muridnya merasa rendah diri karena dia merasa sudah melakukan sebuah kesalahan. Untuk teman itu lemah, tidak mandiri dan tergantung kepada guru yang bersangkutan. Pemantau itu menitikberatkan pada sanksi atau hadiah dan dirinya. Sedangkan untuk manajer yaitu mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Ini tesnya panjang dulu ya, tapi kita bisa lihat diringkas. Ini Sabrina datang terlambat, kemudian salah memakai sepatu. Harusnya itu memakai sepatu warna hitam. Di depan gerbang, di situ ada guru piket, namanya Pak Lukman. Nih, di sini Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu sudah salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu, kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Itu bisa dilihat dari kalimat Pak Lukman. Ya. Kemudian kita lihat lagi dari kalimat Pak Lukman yang di bawahnya. Setelah si Sabrina meminta maaf dan kekeh untuk tetap memakai sepatu, tapi tidak diperbolehkan oleh Pak Lukman, dan Pak Lukman tetap berkata, tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Bisa dilihat ya dari kalimatnya itu, kira-kira posisi Pak Guru, Pak Lukman itu posisinya berada di mana? Tadi ada posisi penghukum, kemudian ada rasa bersalah sebagai teman, kemudian sebagai pemantau, kemudian sebagai manajer. Kira-kira kalau dilihat dari kalimat Pak Lukman tersebut, posisi Pak Lukman itu berada di mana? Penghukum. Penghukum ya, karena sudah itu ya, kamu sudah terlambat, kamu lawan dapat. ya. Tangan yang banyak. CGP 12. Calon CGP selanjutnya. Amin. Ya, sudah jelas ya. Dari posisi Buyut, dari posisi kontrol dari seorang guru itu, yuk kita refleksi diri kita masing-masing. Kira-kira kita selama ini kita itu ada di posisi mana? Ya, kalau seandainya posisi itu mungkin melenceng atau tidak sesuai, yuk kita perbaiki pelan-pelan. Ya. Lanjut ke tahapan segitiga restitusi. Apa segitiga restitusi itu? Segitiga restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi pada peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Bagian ini bertujuan merubah orang yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi orang sukses. Jadi kalau seandainya kita seorang guru melihat atau mendengar ada murid yang bertindak salah, kita tidak boleh langsung mengejak atau mengejak murid tersebut bersalah. Ya, kita coba memperbaiki masalah itu dengan menggunakan segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu ada 3 langkah ya. Langkah pertama yaitu menstabilkan identitas. Jika anak berbuat salah, maka ada kebutuhan
kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Tadi kembali lagi ke 5 kebutuhan dasar manusia. Bagian dasar segitiga restitusi memiliki tujuan untuk merubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Kita harus mampu meyakinkan mereka dengan mengatakan kalimat seperti ini. Tidak ada manusia yang sempurna, ya. Kemudian saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Ketika seseorang dalam kondisi emosional, maka otak tidak akan mampu berpikir rasional. Saat inilah kita menstabilkan identitas anak. Anak kita bantu untuk tenang dan mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahannya. Jadi kalau seandainya kita diingatkan, kalau seandainya kita melihat atau mendengar ada anak yang melakukan tindakan yang salah, jangan langsung kita pakai ini. Langkah pertama itu menstabilkan identitas terlebih dahulu, ya. Karena di belakangnya itu pasti ada tujuan atau motivasi, ya. Lanjut, yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Konsep langkah kedua adalah kita harus memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak berbuat kesalahan. Menurut teori, semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud dan tujuan tertentu. Ketika kita menolak anak yang berbuat salah, dia akan tetap dalam masalah. Yang diperlukan adalah kita memahami alasan mereka melakukan hal tersebut sehingga anak merasa dipahami, ya. Kemudian kalimat yang bisa dikatakan kepada murid seperti kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Kemudian apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain atau yang baru. Lanjut. Ini langkah ketiga, yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Setelah kita menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan, mencari solusi dari tindakan salah tersebut. Ketika langkah 1 dan langkah 2 sukses dilakukan, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Penting menanyakan ke anak tentang kehidupan di depan yang dia inginkan. Ketika mereka sudah menemukan gambaran masa depannya, guru dapat membantu mereka untuk tetap fokus pada gambarannya. Kalimat yang bisa kita tanyakan yaitu nilai-nilai yang kita percaya di sekolah kita apa. Maka itu sebenarnya materi kita sebelumnya itu ada kesepakatan kelas atau kesepakatan sekolah, tapi berhubung itu saya duluan, ya. Jadi langsung ke segitiga restitusi. Kemudian nilai-nilai apa yang kita sepakati di kelas itu bisa kita tanyakan kepada anak yang bertindak salah tadi, ya. Makanya penting dibuatnya kesepakatan kelas atau keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, ya. Kemudian kamu ini jadi anak seperti apa? Terakhir, apa yang kamu rasakan ketika melakukan itu? Apakah takut, bangga, atau senang? Ya, itu adalah 3 langkah-langkah untuk mencari solusi ketika kita melihat anak membuat tindakan yang salah. Oke, lanjut. Ini adalah rekayasa kasus, ya, yang saya lakukan. Di sini Adit dia marah-marah ketika mengetahui tugasnya dicontek sama Gali. Ya, ini untuk kasus yang ringan atau sederhana. Ibu dengar dari kedua tahun kamu habis marah-marah dengan Galin, kenapa nak? Ya bu, Galin mencontek PR saya bu. Terus kamu melakukannya apa sama Galin? Saya maki-maki bu Galin dan tanpa sadar
saya menggebrak meja dan menggebrak kursi. Gitu. Kalau seandainya ibu di posisi kamu, wajar kamu berlaku seperti itu. Ibu masih menghargai kamu tidak lebih dari itu. Tindakan kamu sedikit tidak mendukung. Mungkin adalah menggebrak meja, kemudian menggebrak kursi, itu baik tidak? Tidak, Bu. Kemudian kira-kira keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Menghargai sesama. Tahu ya, kira-kira menghargai sesama itu baik tidak, penting tidak? Penting dan kira-kira kelas apa yang kamu lakukan? Saya harus lebih bersabar dan menghargai teman-teman saya. Tahu ya, baik kamu harus semangat lagi dan kamu bisa kembali ke kelas. Terima kasih. Contoh dari penyelesaian menggunakan segitiga restitusi. Ya. Mudah-mudahan nanti ke depannya kalau seandainya kita melihat atau mendengar atau ya melihat secara langsung ada anak yang berbuat salah, ya langsung kita coba menanganinya dengan segitiga restitusi. Dan harapannya lagi setelah melakukan kegiatan ini dibuatnya kesepakatan kelas, kemudian peraturan sekolah, kemudian tadi penyelesaian masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Itu saja materi dari saya, nanti dilanjutkan oleh rekan saya Bu Yusma di MPD. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Ibu Murni SPD yang sudah memaparkan materi ya. Ada 3 materi yang akan dipaparkan, yakni ada kebutuhan dasar manusia, ada 5 posisi kontrol, juga ada segitiga restitusi. Ya, baik untuk Bapak Ibu, ada yang ingin bertanya untuk materi yang akan dipaparkan oleh Ibu Murni? Boleh? Boleh, berfokus boleh. Mau pakai mic? Nggak usah. Apa? Yang berkaitan dengan tadi segitiga restitusi ya, kan ada penyelesaian seperti itu ya tadi ya. Nah, apakah semua permasalahan yang dilakukan oleh siswa itu bisa diselesaikan dengan segitiga restitusi itu? Maksudnya tindakan anak yang seperti tadi itu loh gitu. Apakah tindakan yang lain juga bisa diselesaikan dengan cara seperti itu? Apa gimana gitu? Ya, oke. Diulang ya Bu pertanyaannya. Tadi berkaitan dengan materi segitiga restitusi, apakah tindakan anak itu semuanya itu dapat diselesaikan ya Bu ya dengan cara segitiga restitusi ini tersebut? Boleh Bu Murni? Mau langsung dijawab saja? Terima kasih pertanyaannya Bu Bungkus. Ya, saya mencoba menjawab. Kalau seandainya benar Bu Bungkusnya belum puas, mungkin nanti ada tambahan dari Bu Yus atau Bu Kepsek ya. Tadi dijelaskan untuk penyelesaian masalah tindakan murid yang salah dengan menggunakan segitiga restitusi itu ada 3 tahapan ya Bu ya. Ada pertama menstabilkan identitas, kemudian validitas tindakan yang salah, kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Ya, untuk masalah-masalah apa saja yang bisa ditangani dengan segitiga restitusi itu ya Bu ya. Iya, kayaknya untuk semua masalah kita coba menyelesaikan masalah tersebut dengan menggunakan segitiga restitusi. Tapi kalau seandainya masalah tersebut atau tindakan salah tersebut berulang kali, maka akan tindakan ya, ada tindakan, kemudian ada tindak lanjutnya ya. Jadi kita menggunakan segitiga restitusi ini mungkin untuk tindakan salah yang sederhana. Kalau yang sudah melanggar hukum, yang sudah berhubungan dengan hukum atau kepolisian, mungkin itu beda lagi ya. Untuk penyelesaian awal kita menggunakan segitiga restitusi ya. Cukup bisa menambahkan Bu?
tambahin sedikit ya, Bu Nupus, pengalaman ini mah. Karena penanganan segitiga restitusi ini kan sebenarnya baru juga kan di telinga gitu ya, dan saya dari awal bilang sama Bu Murni ya, waktu saya dapat teori ini kayaknya enak gitu ya. Itu kan lebih seperti coaching klinik ya, jadi menggali dari siswa supaya si siswa ini menyadari kesalahannya sendiri tanpa diberitahu dulu gitu. Mana coba dari keyakinan kelas yang kamu langgar tadi, menghargai orang lain. Kira-kira menurut kamu salah nggak? Salah. Kira-kira jadi menggali supaya mereka sendiri yang menemukan kesalahannya. Kemudian kira-kira apa nih solusinya? Jadi solusinya bukan dari kita justru cuma menggali doang supaya dia menyadari sendiri gitu loh. Intinya kan begitu. Cuman pertanyaan Bu Nufus tadi kan bagus ya. Kayaknya masalah-masalah begitu bisa nggak diterapkan di semua masalah. Saya jadi teringat pengalaman saya dulu waktu di SMP 11. Sama lagi ini segitiga restitusi begini. Kalau teorinya kan face to face gitu ya, 1-2 siswanya yang bermasalah sih nggak masalah ya. Tapi begitu siswanya banyak, waktu itu kasusnya sholat waktu itu sama sholat zuhur, gubrek-gubrek kan, dikejar-kejar pakai tongkat. Sampai saya dipanggil, segitiga restitusi, ingat segitiga restitusi. Karena ternyata nggak semudah tadi membalikan telapak tangan gitu. Kalau 1-2 anaknya masalahnya masih ringan-ringan mungkin ya P3K-nya lah ya gitu, pertolongan pertamanya di awal-awal. Tapi ketika anaknya udah banyak yang bermasalah, ditanyain satu-satu gitu juga nggak efektif juga gitu. Jadi ya lihat sikon kayaknya ya. Itu aja tambahannya Bu Nupus. Tambahan juga tuh. Boleh masalahnya tentang ekonomi ke gadean. Tapi Silakan Bapak mau nanya Pak. Iya, maksudnya gini, benar ya, artinya kalau itu teorinya kan bagus gitu ya, idealis banget gitu istilahnya, dan bahkan mungkin sangat cocok diterapkan di SMP 10 gitu. Di saya sih pernah kemarin itu kan terus terang saya yang tugas gitu ya, artinya mudah-mudahan nanti kalau nemuin nanti serahkan ke Bu Murni mudah-mudahan selesai. Kemarin awal, walaupun saya tidak sesuai, mungkin tidak sesuai dengan ketiga tadi ya, mungkin banyak langkah-langkah yang tidak saya lakukan karena saya tidak tahu kan. Artinya ketika memberikan tugas, gitu ya, anak itu udah dikasih 1 minggu. Ketika pas hari hanya ada beberapa tuh yang nggak ngumpulin, ya kan ngumpulin dulu, saya tanya satu-satu kenapa nggak ngumpulin. Ada yang bilang belum dikerjakan, ada yang bilang ketinggalan di rumah. Oke, siap nggak kira-kira ketemu lagi dikumpulkan? Siap, oke dicatat. Catatan itu memberi kesempatan kan? Ketemu lagi, tanya lagi, memang ada yang ngumpulin, tapi masih banyak yang enggak. Jawabannya saya tanya lagi gitu kan? Kira-kira apa solusinya itu 2 kali, nanti saya jawabkan. Sampai 3 kali, sampai saya akhirnya itu dulunya marah. Karena 3 kali dibutuhkan dikasih kesempatan gitu ya, anak untuk menilai diri sendiri, kemudian anak itu dia bilang iya nanti saya dibawa, tapi kenyataannya enggak pernah dibawa. Nah itu solusinya bagaimana gitu? Seperti itu kan? Artinya kan karena ya walaupun mungkin saya tidak menggunakan segitiga ya, tapi artinya saya pun sudah memberikan kesempatan anak untuk mengoreksi, sudah menanyakan karena kira-kira solusinya gimana supaya intinya Bapak pengen tugas itu muncul, artinya tanpa harus menghukum. Tapi alhamdulillah di sini ya seperti itu, 3 minggu diulang-ulang, sampai sekarang masih ada 2 orang yang tidak muncul. Artinya ya itu pun dengan 2 orang itu dengan akhirnya terpaksa saya turunkan ke lapangan, suruh berdiri walaupun tidak dihukum, saya tanyakan lagi. Maksud saya tahu di lapangan itu minimal karena dia sudah beberapa kali saya tanya di kelas gitu ya, ternyata dia jawabannya juga terutama yang laki-laki jawabannya itu ringan-ringan aja gitu. Ketinggalan Pak, ya kalau ketinggalan nanti diambil ya. Sampai ada 2 orang yang suruh ngambil langsung, ujung-ujungnya 1 orang ternyata belum kerja walaupun dia alasannya ketinggalan gitu ya, karena rumahnya dekat gitu ya, di Primori sama yang arah sana, dia tidak sekarang kasih kesempatan ambil ke rumah kalau ketinggalan. Ada memang 1 yang memang benar ketinggalan gitu ya, tapi ada 1 yang akhirnya dia ujung-ujungnya ngaku belum mengerjakan. Itu pun masih saya kasih kesempatan. Oke, kalau gitu
masih silakan nanti dikerjakan gitu ya, artinya ini belum marah gitu kan. Tapi ya alhamdulillah seperti itu ya istilahnya. Sampai marah pun nggak dikumpulin. Ya, seperti itu gitu. Mungkin teman-teman yang sudah terima udah tahu lah ya. Artinya memang sampai bahkan sampai nilai PTS dikosongkan pun itu kita tetap tidak silakan. Makanya bagus sih kalau memang diterapkan gitu ya, diterapkan dengan memang itu benar-benar berjalan. Yang mudah-mudahan di sini bisa berjalan gitu kan. Artinya dengan kata lain memang secara teori kan memang harus seperti itu ya, memberikan biar anaknya itu ngoreksi diri sendiri gitu ya, biar tidak merasa dipaksa, tidak merasa dihukum gitu ya. Tapi saya sih berkeyakinan tidak semua siswa bisa diperlakukan seperti itu. Kalau di anak-anak kota ya jangankan itu, ditegur aja pasti besoknya langsung ngumpulin kan. Itu satu tugas itu. Nah sekarang sisi lain yang kecil-kecil aja, ketemu anak bajunya tidak dimasukkan, jalan kan? Kenapa? Gantengan kamu bajunya nggak dimasukkan? Dimasukkan dong. Keluar dari lepas lagi. Ketemu besok saya tegur lagi kan? Katanya kemarin mau dimasukkan. Iya Pak, dimasukkan. Ya gitu aja terus. Jadi artinya kadang-kala ya apa ya, yang masalah kecil pun apa namanya, ya memang sih kalau kitanya apa sih namanya, kitanya sabar gitu ya, seperti tadi Bu Murni bilang satu-satu ya mungkin lambat laun akan bisa terlaksana gitu. Tapi kalau teman-temannya juga ya bahasa ininya cuek-cuek saja gitu ya, ketika misalnya ada beberapa teman yang negur misalnya masalah baju dikeluarkan, lama-lama ketika yang lain bajunya dikeluarkan tidak ditegur, yang ujungnya tadi bajunya dimasukkan, ujung-ujungnya dimasukkan. Ya, artinya solusi itu dilaksanakan juga kalau tidak konsisten, artinya tidak konsisten, tidak berjalan terus-menerus, kemudian tidak dilakukan bersama-sama gitu kan oleh teman-teman, akan sangat sulit. Artinya diterapkan dalam kenyataannya. Kecuali kalau yang memang masalahnya ini anak-anak baik tapi kebetulan bermasalah, itu mungkin lebih gampang. Artinya memang anak ini yang kayak tadi itu, misalnya kayak kerjakan tugas, memang benar dianya ketinggalan, nah itu pasti bisa. Tapi kalau dia keparah gitu ya, kerjain tugas, ini yang akan sangat sulit. Kalau memang benar dia anaknya baik-baik, kemudian memang karena bukan kesalahan yang disengaja, nah ini akan cepat terlaksana dengan menggunakan segitiga restitusi. Tapi kalau anaknya memang ini anaknya emang sengaja nggak terjadi gitu istilahnya. Nah ini yang perlu. Makanya ya siapa tahu nanti kalau ini ya ketika ada yang anak-anak yang memang udah susah nih, saya pengen gitu, saya kasihkan Bu Murni tolong ini segitiga restitusi ini gitu ya. Saya lepas gitu loh, mudah-mudahan dengan menggunakan segitiga restitusi itu, ini anak ini sudah minimal ya jangan menyerah sama. Ya itu saja mungkin ya. Jadi menurut saya memang nggak perlu, tapi memang ya hanya bisa dilakukan seperti yang kita bilang, hanya bisa dilakukan untuk perorangan, tidak bisa yang pelanggarannya dilakukan oleh banyak orang, dan pelanggarannya pun dilakukan oleh orang yang memang anaknya memang ya standar normal, bukan anak yang spesialis gitu. Kalau yang spesialis kayaknya yang memberikan segitiga restitusinya ngambak sendiri, kesel sendiri. Akhirnya kembali kepada sikon ya. Jadi kalau kasusnya kayak Pak Mas itu budaya positifnya apa ya? Ya nggak tahu saya. Oke, terima kasih Pak Mas untuk tambahan dan arahannya. Oke, Bapak Ibu, terima kasih banyak juga. Masih semangat ya? Masih semangat? Oke. Tadi Bu Murni sudah menjelaskan tentang Bu Yusmawati sudah memaparkan tentang budaya positif. Tadi juga berkaitan dengan materi yang diberikan oleh Bu Murni ya. Terus juga ada motivasi perilaku manusia dan juga ada keyakinan sekolah. Oke, baik Bapak Ibu, ada yang ingin memasuki berdiskusi ya, forum diskusi?
Cukup? Cukup? Cukup jelas. Baik, sudah cukup jelas ya. Baik Bapak Ibu. Saya tambahan sedikit Bu Ya, boleh. Sevi, Bu Yus. Ya, Bapak Ibu, dari ini setelah tadi kita simulasi sih semoga bisa diterapkan di kelas. Kalau tadi keyakinan sekolah, Bapak Ibu selaku wali kelas bersama anak-anak, yuk kelasnya mau bagaimana, seperti apa, kurang lebih seperti ini. Jadi ide-ide itu muncul dari anak. Kalau peraturan kan ide-ide itu muncul dari pihak kita, pihak pertama, baik guru maupun sekolah. Nah, ini mendorong supaya si anak juga akhirnya menghargai apa yang sudah mereka buat dan tahu konsekuensinya ya. Kalau tadi Bu Yus tambahin tanda tangan mereka semua, itu bisa ya. Atau bisa juga dilakukan kesepakatan dengan paguyuban misalnya ibu-ibunya. Yang hal-hal seperti ini gitu. Dan memang ini kemarin saya mau mencoba di ajaran baru sebenarnya. Cuman memang belum maksimal, belum satu-satu kayak begini. Cuman yuk mau gimana gitu aja, sekedar sharing masukan aja. Mungkin kedepannya bisa nih, baik juga guru mapel juga bisa diterapkan begitu. Setiap nanti pelajaran kita mau gimana anak-anak, itu ditempel gitu ya, perlu bagus lagi ditempel jadi mereka selalu ingat. Dan tadi kata Bu Yus betul, harus continue. Mungkin akan banyak yang melenceng-melencengnya ya, tetap dilanggar, tetap ini, tapi terus diupayakan. Mudah-mudahan ada hasilnya. Walaupun kalau saya ngelihat teori-teori kayak gini nih memang banyak diimpor dari luar ya. Makanya bahasa-bahasanya juga bahasa-bahasa segitiga restitusi, posisi kontrol, itu kan bahasa-bahasa translate sebenarnya. Tapi yang selama bagus, kenapa enggak kita coba contoh gitu. Kali mudah-mudahan ada hasil yang terbaik selama kitanya memang juga belum punya metode yang lebih baik dari yang sebelum-sebelumnya. Itu mungkin Bapak Ibu dari saya, tambahannya Bu Yus, terima kasih. Ya, terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah. Ya, baik Bapak Ibu hadirin sekalian, 2 materi telah disampaikan. Ini materi pertama tadi dari Ibu Murni. Materinya adalah kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan juga segitiga restitusi. Dan juga materi terakhir disampaikan oleh Ibu Yusmawati MPD, yakni ada budaya positif, ada disiplin positif, motivasi perilaku manusia, dan keyakinan sekolah. Mari kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Materi yang dipaparkan hari ini telah berakhir, dan juga kami ucapkan terima kasih kembali kepada 2 materi yang telah menyempatkan hadir dan datang memberikan segudang ilmunya buat kita semua. Semoga Bapak dan Ibu dapat diterapkan di kelasnya masing-masing dan juga bermanfaat. Ya, baik, saya akhiri. Saya Sevia Inggriela. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin foto bersama terlebih dahulu ya Bapak Ibu buat dokumentasi.